Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu orang yang terkutuk. Ada dua golongan orang. Jangan salah pilih. Jangan pilih jadi orang terkutuk. Orang yang terkutuk itu hidup dalam perjanjian lama. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang menjadi pembawa damai. Dia akan disebut putra Allah. Mau jadi putra Allah? Sosi tanam di peran rumah Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Itu orang yang terkutuk. Nah, saya perhatikan di sini perkataan orang di sana adalah geber. Katakan geber. Geber itu adalah manusia yang perkasa, manusia yang dewasa, strongman, orang yang kuat. Kok bisa terkutuk, saudaraku? Kita tahu dalam kitab Nabi Yeremia, kalau berbicara terkutuk itu menggambarkan orang yang masih dalam perjanjian lama. Amin. Di dalam perjanjian lama, orang Israel memilih untuk yaitu mentaati perintah-perintah daripada yaitu hidup di bawah kasih karunia. Perjanjian baru kita sepenuhnya di bawah kasih karunia Tuhan. Saya tahu tidak mudah untuk menerangkan ini karena berpuluh-puluh tahun Anda itu hidup, saudaraku, daripada peraturan-peraturan. Tidak boleh gondrong, tidak boleh rok mini, ya, tidak boleh pakai kawat, tidak boleh pakai eyeshadow, ya, tidak boleh pakai lipstick. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan, kemerdekaan, kebebasan. Amin. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Pada mulanya ketika bumi diciptakan, seluruh bumi ini ijo royo-royo. Amin. Seluruh bumi itu subur. Bahkan yang disuruh ngurus Taman Eden itu, saudaraku, ada 4 buah sungai. Hanya ketika manusia jatuh dalam dosa, bumi ini yang dikutuk oleh Tuhan, bukan manusia. Tetapi aneh, dalam Yeremia 17, terkutuklah orang. Bukan lagi terkutuklah bumi. Bumi terkutuk karena manusianya. Kita tahu Haiti, mendengarnya tentang negara Haiti. Negara Haiti itu ya oleh presidennya. Presiden yang dulu itu seorang mantan imam. Menjadi penyembah setan, saudaraku. Dan dia mendedikasikan negara dan bangsa Haiti kepada setan, saudara. Ya, dulunya dia percaya Tuhan Yesus, dia begitu murtad, ya, dan dia menyerahkan kepada setan. Kejadian ini kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan lihat apa yang terjadi, saudaraku. Mari kita dedikasikan Surabaya kepada Tuhan. Amin. Waktu dari saudaranya surga bumi, saya sendiri nyanyi. Surabaya menyembahmu. Amin, saudaraku. Nah, dia akan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Bahasa aslinya yang tidak melihat ra'ah, tidak melihat yang baik. Ketika saya pertama kali dilepaskan dari kutuk, ketika saya membuka mata saya melihat istri saya. Kok istri saya ini kelihatan baik sekali. Tadinya saya bete, saya jengkel pada dia. Sebenarnya saya jengkel pada diri sendiri, cuma saya limpahkan pada semua orang. Saya keluar dari rumah itu, rumahnya Ibu Erna itu di Kertajaya itu.
Saya lihat pohon biasa loh saudara. Pohon di tepi jalan, pohon sono itu. Bisa kelihatan bagus. Saya lihat matahari kok jadi bagus. Saya lihat yaitu burung-burung biasa jadi kelihatan bagus. Saya lihat teman-teman saya lihat semuanya jadi bagus. Berapa banyak saudara pernah mengalami itu? Saya mengalami, yang pernah mengalami angkat tangan. Amin. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bukan saudaraku tidak didatangi yang baik, cuma dia tidak bisa melihat. Tidak melihat yang baik. Saudaraku seperti di padang asin yang tidak berpenduduk. Kita nggak ada padang asin ya. Di Israel ada padang asin, yaitu daerah laut mati. Tidak ada tanaman tumbuh di sana. Tidak ada binatang bisa hidup di dalamnya. Dan gersang, sang. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana dengan keadaan Anda? Saya kalau dijejerkan dengan teman-teman saya satu kelas saudara. Ya, itu langsung kelihatan yang dekat Tuhan atau tidak kelihatan. Yang tidak dalam Tuhan itu, ya saudara, udah kelihatan tua, jelek lagi saudaraku. Kering, kerontang, gersang, welek gitu saudaraku ya. Tapi kalau anak Tuhan itu seger, amin saudaraku. Setiap orang ketemu saya dan istri saya selalu ngomong gini, kok masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Seperti terjadi urapan pengawetan, amin saudaraku. Haleluya, mau urapan pengawetan? Amin, saudaraku tepuk tangan buat Allah kita. Di dalam Mazmur, kalau saudara belah Alkitab pas di tengah, ya buka, ini bukan melirit kartu ya. Kalau dibuka biak di tengah itu Mazmur 1. Mazmur 1 digambarkan tentang orang fasik dan orang benar. Orang benar itu adalah orang yang diberkati. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Apa saja yang dilakukan berhasil itu sesuatu norm. Sesuatu normal, katakan normal. Sesuatu yang normal, amin. Nah sekarang kita melihat bagaimana orang yang diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah, diberkatilah, blessed, barak. Orang itu di sini juga geber, amin, yang mengandalkan Tuhan. Yang Tuhan adalah harapannya. Bahasa Indonesia menaruh pengharapannya pada Tuhan. Tetapi bahasa Inggris berkata, yang pengharapannya adalah Tuhan. Para pengusaha sekarang tidak mungkin bisa mengandalkan apapun kecuali Tuhan. Siapa pengharapan saudara? Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti tanaman yang ditanam, katakan ditanam. Amin. Kalau itu enggak ditanam, ditaruh saudara. Sebab apa? Tidak punya akar dan itu tanaman mati saudaraku. Ya, ditanam di tepi saudaraku aliran air. Yang merambatkan akarnya ke batang air. Amin saudaraku. Yang tidak mengalami panas terik, tidak mengalami di sini adalah tidak melihat. Sama. Tidak melihat bahaya mengancam. Amin saudaraku. Tidak pernah khawatir tentang tahun kering. Tahun paceklik 2010 banyak orang ketakutan. Yang ketakutan itu yang ngerti. Yang enggak tahu diam-diam aja. Tapi yang mengerti tentang keadaan politik, yang mengerti keadaan ekonomi tambah ketakutan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut. Terjemah firman Tuhan berkata tidak ada satu daunnya yang gugur, tidak ada. Tidak ada satu daunnya yang kering. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudaraku. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, kita digambarkan seperti pohon. Terjemahan daripada The Message sangat bagus. Coba ditampilkan terjemahan The Message. Bahasa Inggris sehari-hari tapi yang terjemahan paling baru dari The Message. Coba kita lihat yaitu Yeremia 17 ayat ke-7 dan 8. Coba lihat itu. Ya. But blessed is the man who trusts me, God. The woman who sticks with God. They are like trees replanted in Eden. Yang ditanam kembali di mana? Eden. Eden itu artinya menyenangkan. Hidup saya ini terbagi dua. Tadinya tinggal di padang asin yang tidak berpenduduk.
Karena saya marah semua orang tidak suka saya, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan replanted saya di Eden, saudaraku, luar biasa. Waktu saya kecil, saya berusia kurang lebih 6, 7, 8 tahun. Saya punya sebuah taman Eden, saudara. Biasanya kalau diajak berlibur oleh adik saya Pak Andrian yang ngajak bapaknya. Bapaknya itu administrator dari sebuah perkebunan kopi. Di satu perkebunan bernama Bayulor. Itu kayak taman Eden, saudara. Sebab apa? Kalau saya sampai ke sana, zaman dulu tidak ada Nintendo. Zaman dulu tidak ada permainan-permainan kayak sekarang. Tidak ada televisi juga di sana. Tapi di sana ada sebatang pohon. Pohon manggis di tepi sungai. Wow, itu pohon luar biasa. Buahnya banyak sekali. Saya akan naik ke sana dengan Pak Andrian, nongkrong di sana, kita 2 kurus kecil, saudara. Dan kita habiskan mangganya, enggak bisa, itu manggisnya. Enggak bisa habis, saking banyaknya. Adik-adik saya juga naik, adik saya perempuan itu suka naik pohon, saudara. Oh, dia makan manggis semua. Saya bayangkan itu seperti itu. Ya, kenapa enggak banyak orang datang kepada saudara atau saya? Kalau kita enggak berbuah, enggak ada orang yang datang pada kita. Amin. Saudara, tidak ada orang datang pada semak belukar. Tidak ada orang mendatangi semak duri. Tetapi pohon yang menghasilkan buah. Wow, itu luar biasa. Di tepi batang air. Tidak pernah satupun daunnya itu gugur. Tidak ada satupun yang kena panas terik. Yang tidak melihat bahaya, tidak melihat. Jadi saudaraku, oleh Tuhan seperti dilindungi. Melihat tapi tidak takut, saudaraku. Itu artinya, saudaraku. Diberikan shalom. Diberikan iman yang cukup. Saya masih ingat juga Pak Andrian dulu di depan rumahnya, di rumahnya Jalan Anjas Moro di sini. Ada sebatang pohon namanya evergreen. Pohon ini evergreen. Evergreen itu selalu hijau. Karena apa? Ini mati. Tapi itu pohon itu betul-betul sangat indah. Bulat begini. Ya, pernah lihat pohon evergreen? Itu enggak ada bunganya, enggak ada buahnya. Tapi daunnya tuh hijau. Sekalipun musim kering bagaimanapun, dia tetap hijau. Sebab apa? Akarnya tembus sampai kepada air. Saudara berdoa malam ini, tujuannya akarmu itu menyentuh air. Air itu kehidupan, air itu Roh Kudus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kehidupan orang percaya, kehidupan manusia juga terbagi 2 saja. Saya ulangi sekali lagi, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dalam bahasa Inggris dikatakan, make flesh his arm. Membuat daging itu jadi senjatanya. Orang semacam itu yang berkata pada Tuhan, Tuhan kami sanggup melakukan perintah-Mu. Di dalam Keluaran 19 ayat ke-8, dengan sombongnya. Orang Israel itu padahal Tuhan berkata, aku yang mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Aku yang mendukung kau seperti Raja Wali. Membawa engkau kepadaku, aku menjadikan engkau kesayangan, harta kesayangan. Aku akan jadikan engkau yaitu umat kesayanganku, kerajaan imam. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Segala perintah Tuhan akan kami kerjakan. Sombong sekali, saudara. Saudara tahu tidak ada satu manusia yang sanggup melakukan semua perintah Tuhan. Sebab berkat yang ditulis dalam